Halo teman-teman peserta, pada video kali ini saya akan membahas tentang strategi CSR yang dapat menanggapi tantangan globalisasi dalam konteks kemandirian masyarakat. Oke peserta, mari kita mulai. Tantangan globalisasi telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kemandirian masyarakat. Di tengah dinamika globalisasi, perusahaan memiliki peran penting dalam menanggapi tantangan ini melalui implementasi strategi Corporate Social Responsibility atau CSR yang tidak hanya berfokus pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga pada pengembangan kemandirian masyarakat. Dalam konteks ini, ada beberapa strategi CSR yang dapat diadopsi oleh perusahaan untuk menanggapi tantangan globalisasi dan mempromosikan kemandirian masyarakat. Baik, yang pertama, perusahaan dapat memprioritaskan inisiatif CSR yang berfokus pada pengembangan kapasitas dan keterampilan masyarakat lokal. Hal ini melibatkan investasi dalam pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan yang dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian masyarakat. Perusahaan dapat berkolaborasi dengan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, atau pemerintah setempat untuk merancang program-program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan global. Misalnya, perusahaan dapat memberikan pelatihan dalam teknologi terbaru, manajemen bisnis, atau keterampilan kerja yang dibutuhkan di pasar global. Selain itu, perusahaan dapat mempromosikan kemandirian ekonomi melalui dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di komunitas lokal. Melalui program CSR, perusahaan dapat memberikan bantuan finansial, pelatihan bisnis, atau akses ke pasar global bagi UMKM setempat. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat lokal dan mengurangi ketergantungan pada pasar global yang seringkali tidak stabil. Dengan mendukung UMKM, perusahaan tidak hanya memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat ikatan antara perusahaan dan masyarakat. Oke, selanjutnya implementasi kebijakan CSR yang mendukung pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi di wilayah sekitar dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Investasi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, air bersih, listrik, dan fasilitas pendidikan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan dapat bekerja sama dengan pemerintah lokal dan organisasi non-pemerintah untuk merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek infrastruktur yang memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Nah, selain itu, perusahaan juga dapat mengadopsi praktek bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sebagai bagian dari strategi CSR mereka. Dengan meminimalkan dampak lingkungan, perusahaan tidak hanya memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan global, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya lokal tetap berkelanjutan. Nah, langkah-langkah seperti efisiensi energi, pengelolaan limbah yang bijaksana, dan penerapan teknologi ramah lingkungan dapat membantu menciptakan lingkungan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Oke, yang terakhir, penting bagi perusahaan untuk melibatkan dan berkolaborasi dengan masyarakat lokal dalam perencanaan dan implementasi program CSR mereka. Pendekatan ini memastikan bahwa program-program tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Komunikasi terbuka, dialog berkelanjutan dengan stakeholder lokal dapat membantu perusahaan memahami secara lebih baik tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masyarakat, serta memastikan bahwa strategi CSR yang diimplementasikan relevan dan efektif. Nah, dengan mengintegrasikan strategi CSR yang mencakup pengembangan kapasitas masyarakat, dukungan terhadap UMKM, pembangunan infrastruktur, praktik bisnis berkelanjutan, dan keterlibatan masyarakat lokal, perusahaan dapat berkontribusi secara positif terhadap kemandirian masyarakat dalam menghadapi tantangan globalisasi. Melalui pendekatan ini, perusahaan tidak hanya menjadi agen perubahan yang positif di tingkat lokal, tetapi juga menciptakan dampak yang berkelanjutan dalam konteks global. Oke teman-teman peserta, sekian video kali ini. Mari kita saksikan video berikutnya.